Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya. Saking banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga tidak ada untaian dan ucapan yang paling indah untuk kita lantunkan dari lisan kita, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan syukurnya kita melalui lisan kita mengucap alhamdulillah rabbil alamin mendatangkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa melaksanakan perintah dari perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi segala larangannya. Dan karena itu adalah pokok dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga dengan salawat yang kita lantunkan, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala tersampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Khonifuddin azanallahu wa iyyakum, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada sebuah keluarga ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rumahnya sangatlah jauh di pinggir kota Madinah, yang jarak antara rumahnya menuju masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, itu tidak dengan jarak yang sangat singkat, jauh sekali. Maka keluarga ini disebut dengan Bani Salimah. Jadi keluarga Bani Salimah itu rumahnya sangat jauh dengan Masjid Nabawi. Oleh karenanya Bani Salimah menginginkan agar kiranya mereka bisa dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada kajian, pengen duduk bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah ciri sahabat Rasulullah. Maka berita ingin pindahnya tempat tinggal Bani Salimah sampai kepada telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Bani Salimah. Wahai Bani Salimah, benarkah berita yang tersebar yang sampai kepadaku bahwasannya engkau akan pindah rumah, pengen dekat dengan Masjid Nabawi? Maka Bani Salimah menyatakan, iya benar wahai Rasul, kami ingin pindah berdampingan dengan engkau ya Rasul, dekat bersamamu, menjadi makmum ketika engkau mengimami sholat. Dekat rumah kami dengan Masjid Nabawi, karena kami lihat di masjid samping pinggir daripada Masjid Nabawi masih banyak tanah yang kosong untuk didirikan rumah tempat tinggal. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Bani Salimah,
Tidak usah engkau pindah dari tempat tinggalmu yang sekarang. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghitung setiap langkah yang engkau langkahkan menuju masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah ulang perkataan seperti itu sebanyak 3 kali. Kemudian Bani Salimah, oh iya ya Rasul, kami mendapatkan kesimpulan bahwasannya kami untuk pindah nanti kami tidak ada hujah lagi. Kami akan tetap tinggal di rumah yang sekarang, bukan rumah baru. Kemudian hadis dari Imam Muslim diriwayatkan Ubay bin Ka'ab bahwasanya diceritakan dahulu ketika zamannya Rasul ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian dia melihat bahwasanya di sekitaran Masjid Nabawi banyak tanah yang kosong untuk bisa didirikan rumah. Kemudian sampailah berita ini kepada Rasulullah. Orang ini, sahabat ini, ketika pergi ke masjid, ketika sholat 5 waktu tidak pernah tidak pergi ke masjid. Maka ada sahabat Rasulullah yang lain usul kepada sahabat yang rumahnya jauh, wahai sahabatku, alangkah baiknya engkau membeli seekor himar. Himar itu keledai, Pak, tunggangan di masa itu. Bisa jadi sekarang adalah kendaraannya motor. Kemudian sahabat yang rumahnya jauh yang disarankan untuk membeli himar berkata kepada sahabat tadi, wahai sahabatku, sesungguhnya aku tidak ingin rumahku dekat dari masjid dan aku tidak ingin membeli himar, karena aku tahu bahwasannya pahala ketika aku berjalan dari rumahku menuju masjid, Allah Subhanahu wa ta'ala menghitung pahala yang sangat luar biasa. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mental para sahabat lebih mementingkan urusan ukhrawi, urusan akhirat. Kemudian ketika kita berbicara tentang fadilahnya menuju masjid, kita teringat dengan sebuah kisah yang sangat familiar. Kisah sahabat Sya'ban yang ketika meninggal sakaratul mautnya mengatakan, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Kalau kita nalar, siapa ketika sakaratul maut mampu untuk mengaduh kalau bukan sahabat Sya'ban? Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Ternyata setelah Rasulullah bersama sahabatnya menuju rumah si Sya'ban, selama perjalanan berjam-jam, 3 jam menuju rumahnya karena tidak datang sholat subuh, diceritakan bahwasannya sahabat Sya'ban ketika sakratul maut, ketika malaikat mencabut nyawa secara perlahan dari tubuhnya si Sya'ban, beliau ternostalgia, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ganjaran beliau ketika mendatangi masjid. Maka disitulah Sya'ban, sahabat Sya'ban mengaduh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Khonafidina azan Allah wa yakum jamaah salat duhur yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kisah-kisah yang kami ceritakan tadi, yang kami bawakan tadi, semoga menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk tetap semangat dalam mendatangi masjid, terutama dalam sholat 5 waktu. Kalaulah kita punya persepsi sekarang, ya Allah, rumahku jauh banget dari masjid, masih banyak dulu sahabat Rasulullah yang lebih jauh daripada kita. Bahkan sekarang kita ke masjid aja agak manja, dan kami mengalami sendiri. Apa bentuk manjanya? Berapa kilo sih rumah kita dari musola, dari masjid, tapi kita masih pakai motor? Barangkali ini adalah sebuah teknologi, kan begitu. Alhamdulillah, kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala
nanti mengganjar kita sesuai dengan yang kita kerjakan. Maksudnya kendaraan kita mampu menjadikan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena kita pakai untuk nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan berbeda jauh nih sama sahabat dahulu. Kalau pergi ke masjid 3 jam aja perjalanannya pakai jalan kaki. Kita kalau ibarat jalan kaki cuma 15 menit, sekarang sudah tidak mampu. Mungkin mampus sekali subuh hari, itu pun sampai masjid sudah komat, ketinggalan sholat fajar. Masya Allah, asifan banget, kasihan banget kita ini. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.